Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sri Rahayu, 10918064 dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya bermaksud ingin mempresentasikan hasil UAS kecerdasan buatan dengan materi Deep Learning. Apa itu Deep Learning? Deep Learning merupakan subbidang Machine Learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat ANN. Pada dasarnya ia merupakan jaringan syaraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Selanjutnya ada jenis algoritma. Deep learning terdiri dari beberapa jaringan syaraf tiruan yang saling berhubungan. Berikut adalah beberapa algoritmanya. Yang pertama ada Convolutional Neural Network atau CNN, terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Ia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini CNN biasanya digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Yang kedua ada Recurrent Neural Network atau RNN, merupakan salah satu bentuk arsitektur Artificial Neural Network yang dirancang khusus untuk memproses data yang disambung atau berurutan. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series, contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding atau pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Yang ketiga ada long short term memory network, merupakan data historis atau time series, merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. LSTM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech to text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Selanjutnya ada self-organizing map. Jenis terakhir adalah Organizing Map atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Lalu ada manfaat deep learning. Yang pertama ada dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Yang kedua dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Yang ketiga, memberikan hasil akhir yang berkualitas. Keempat, dapat mengurangi biaya operasional. Yang kelima, dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Selanjutnya ada contoh implementasi. Salah satu contoh implementasi deep learning yang paling sering kita temui adalah sistem algoritma catur. Mengapa mode hard pada permainan catur ini sulit dikalahkan? Karena algoritma yang digunakan oleh game tersebut biasanya menganalisa jutaan langkah yang didapatkan dari pertandingan sebelumnya. Langkah tersebut direkam secara baik-baik dan komputer biasa mencari solusi yang tepat dalam menghadapi langkah tersebut. Contoh implementasi lain ada Siri dari Apple, yang kedua ada Google Assistant dari Google, yang ketiga ada AlphaGo dari Google. Penerapannya yang pertama ada pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contohnya ada fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial, fitur face unlock pada ponsel pintar, dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Yang kedua yaitu pengenalan suara. Deep learning bisa mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima.
Contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Yang ketiga ada Natural Language Processing, merupakan subbidang Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami. Ia merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Selanjutnya ada deteksi anomali, merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan, antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, sampai deteksi penipuan. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.